Baik, selamat malam. Kita berjumpa lagi. Ini sebenarnya bukan episode terakhir, tapi episode bonus ya, karena yang terakhir itu sudah kemarin. Jadi ini bonus. Jadi malam hari ini kita akan berbicara tentang prayer, tentang doa. Tapi saya akan mengajak bersama-sama rekan-rekan pada malam hari ini untuk mencoba melihat doa itu dari perspektif kitab Efesus yang sudah kita pelajari kurang lebih dari 5 kali pertemuan kemarin. Kenapa membahas tentang doa? Sebab kalau kita membaca kitab Efesus, yang sangat menarik adalah kita akan menemukan ya ada banyak atau ada beberapa ayat-ayat di mana Paulus berbicara tentang doa. Nah, berbicara tentang doa, doa tentu saja seringkali semua orang Kristen pasti akan berbicara bahwa doa adalah sesuatu yang sangat esensial, doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dari kehidupan orang percaya. Bahkan ada satu ungkapan yang sangat terkenal sekali bahwa doa adalah nafas hidup daripada orang percaya. Doa adalah nafas hidup dari orang Kristen, yang artinya bahwa orang Kristen tidak berdoa itu ibarat seperti manusia itu yang tidak bernafas, yang pasti itu menjadi mati. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bukan tentang doanya, tetapi sebenarnya ada beberapa hal, misalnya apa itu doa, terus yang kedua adalah apa yang harus didoakan, terus bagaimana kita harus berdoa, hal-hal semacam itu yang mungkin kita perlu perdalam atau kita perlu lihat dari perspektif kitab Efesus. Jadi kemarin seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama, jadi kitab Efesus, saya mengulang lagi, bisa dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu sit, walk, and stand, duduk, berjalan, dan berdiri. 3 bagian itu yang merupakan kerangka berpikir daripada kitab Efesus. Dan kalau kita mempelajari Efesus atau membaca Efesus secara keseluruhan, yang sangat menarik adalah bahwa doa itu muncul di 3 bagian ini. Ya, dengan kata lain, misalnya kalau tadi dikatakan ada duduk berdiri, duduk berjalan dan berdiri, misalnya mungkin rekan-rekan sambil boleh membuka Alkitabnya ya, baik Alkitab Holy Bible atau Holy Pad atau Holy Android-nya itu boleh dibuka. Misalnya bahwa di dalam kerangka atau segmen sit tentang duduk misalnya, Paulus ternyata menuliskan tentang doa, yaitu dalam Efesus pasal yang pertama, ayat ke-15 dan 19, kemudian pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dalam segmen yang kedua yaitu walk, berjalan, misalnya, yaitu Efesus 4 dan 5, dan sebagian daripada Efesus 6, ternyata doa walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi di situ Paulus mengungkapkan tentang pujian, tentang ucapan syukur kepada Allah yang boleh kita juga golongkan sebagai doa. Jadi doa muncul juga di segmentasi yang kedua dari kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-6 yang berbicara tentang stand, dimulai ayat 10, kita kemarin sudah belajar bahwa doa juga disebutkan, yaitu dalam Efesus pasal 6, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Jadi menarik buat saya untuk kemudian kita belajar bersama-sama bagaimana sih sebenarnya pandangan kitab Efesus, Heaven on Earth, tentang doa ini. Nah, saya akan membagi menjadi 2 pada malam hari ini. Yang pertama adalah insight secara umum atau saya katakan pembelajaran secara umum dari kitab Efesus tentang doa. Kemudian kita akan melangkah, yang kedua nanti adalah insight-insight secara khusus atau pembelajaran-pembelajaran secara khusus atau prinsip-prinsip secara khusus dari kitab Efesus tentang doa. Jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu tentang prinsip umum yang bisa kita pelajari dari kitab Efesus tentang doa. Saya melihat ada 2. Yang pertama, saya mengatakan doa menurut kitab Efesus atau menurut tulisan Paulus dalam surat Efesus, menurut saya yang pertama, doa merupakan sesuatu yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Doa adalah sesuatu yang secara spontan mengalir dari kehidupan orang Kristen. Kenapa saya boleh menyimpulkan prinsip yang pertama? Sebab kalau kita membaca kitab kita dalam Efesus pasal yang pertama, doa pertama kali muncul di kitab Efesus yaitu dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15. Nah, kemudian nanti setelah Paulus berbicara hal yang lain, kemudian dia berbicara lagi tentang doa, kemudian dia menulis lagi dan dia berbicara tentang doa. Dengan kata lain, saya mengatakan seakan-akan Paulus ini adalah memang saya sebut sebagai man of prayer. Jadi ketika dia menuliskan surat pun, di tengah-tengah suratnya itu secara spontan dia kemudian terinspirasi untuk menuliskan tentang doa.
Doa adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari atau daily life. Saya katakan bahwa doa itu di mana saja dan kapan saja kita bisa berdoa, kita bisa berkoneksi dengan Tuhan. Saya tahu ada beberapa orang yang mengajarkan bahwa kita harus memiliki waktu-waktu yang khusus di dalam doa, dan saya setuju, memang harus ada waktu-waktu yang khusus, the special time, untuk kita berdoa secara khusus. Tapi saya juga percaya bahwa doa tidak dibatasi oleh jam-jam tertentu. Maksud saya begini, kalau misalnya kita memiliki waktu berdoa, misalnya pagi hari, dari jam 5 sampai jam 6 misalnya, saya katakan itu bagus dan itu harus. Tetapi ketika selesai, pukul 6 kita selesai, dan kita membuka mata kita, dan kita bangkit berdiri, dan kita melakukan aktiviti kita, tidak berarti bahwa doa berhenti pada pukul 6. Entahkah kita berada di dalam jam doa itu, jam 5 sampai jam 6, entahkah kemudian setelah jam 6 kita melangkah, mungkin ada yang memasak, mungkin dulu ada pergi yang ke sekolah, mungkin ada yang bekerja. Saya katakan bahwa doa bisa dilakukan di dalam aktivitas kita. Sambil kita melakukan aktivitas kita, kita bisa berdoa. Ini insight pertama yang saya dapatkan dari kehidupan Paulus atau tulisan Paulus dari kitab Efesus. Saya teringat satu buku kecil yang sangat terkenal tentang doa, yaitu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Practicing the Presence of the Lord, atau mempraktekkan hadirat Tuhan, menceritakan tentang seorang biarawan yang bernama Brother Lawrence, di mana dia adalah seorang koki di sebuah biara, dan tulisannya menjadi sangat terkenal karena beliau mengajarkan bahwa doa itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dia menggunakan ungkapan mempraktekkan hadirat Tuhan, membuat kita sadar akan hadirat Tuhan. Dia juga mengatakan ketika aktivitas kita sehari-hari, kadang-kadang diperlukan kita mengambil jeda-jeda tertentu, di mana di dalam jeda-jeda, di dalam waktu itu, kita kemudian mengingat kembali tentang Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Itu yang pertama, insight umum pertama dari kitab Efesus tentang doa. Yang kedua, apa yang saya bisa pelajari tentang doa adalah dari kitab Efesus bahwa semua orang perlu berdoa dan semua orang perlu didoakan. Saya akan ulang lagi, insight yang kedua, semua orang percaya perlu berdoa dan semua orang percaya perlu didoakan. Ini yang saya dapatkan dari kitab Efesus. Yang pertama, kemarin kita sudah mempelajari dari Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-18. Jelas sekali di situ misalnya Paulus mengatakan bahwa dirinya sendiri juga perlu didoakan. Sebagai duta Injil, sebagai seorang rasul, dia mengatakan, pray for me, berdoalah untukku. Di dalam surat Efesus, dia juga mendoakan jemaat Efesus. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Efesus, baik yang dilayani, dalam tanda kutip, mungkin saya lebih baik menggunakan kata jemaat, ataupun pada waktu itu yang melayani Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul, atau apapun, ternyata dua-duanya mendoakan dan dua-duanya perlu didoakan. Jemaat Efesus mendoakan Paulus, Paulus mendoakan jemaat Efesus. Jemaat Efesus perlu doa-doa dari Paulus, tapi Paulus juga perlu doa-doa dari jemaat Efesus. Ya, yang kedua, yang mungkin berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa bukan hanya antara jemaat dan dalam tanda kutip ya mungkin yang saya sebut sebagai pelayanan 5 jawatan yang membutuhkan doa, tetapi dari sisi ini bahwa jemaat yang eh, sakit, jemaat yang lemah, jemaat yang undur mungkin, jemaat yang dalam tanda kutip sedang mengalami pergumulan, perlu didoakan, tetapi jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang sehat, jemaat-jemaat yang bertumbuh, itu juga perlu didoakan. Nah, seringkali kita melupakan prinsip ini, betul ya? Seringkali berkaitan dengan dua hal yang saya sampaikan tadi, misalnya kita mungkin jarang sekali berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, dalam tanda kutip, karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Maksudnya orang-orang yang terjun di dalam pelayanan sepenuh waktu, ya, entah itu mungkin sebagai guru, entah itu sebagai gembala, penatua, ataupun penginjil, ataupun whatever itu, kita sering kadang-kadang lupa mendoakan. Kalau gembala mungkin ya didoakan, ya kalau pengkhotbah waktu khotbah aja bisa selesai khotbah didoakan gitu ya. Tetapi dalam everyday life kita, kita seringkali melupakan, kadang-kadang kita punya konsep begini, dia sudah hamba Tuhan, dia sudah mengerti banyak, dia sudah dalam tanda kutip mungkin kerohaniannya baik, kerohaniannya luar biasa, jadi nggak perlu didoakan.
Nah, kitab Efesus mengingatkan kita bahwa everybody needs prayer. Bahwa setiap orang perlu doa. Entah siapapun dia, entah level rohaninya sampai di tingkat mana. Yang kedua tadi, kalau kita berdoa, seringkali yang kita doakan adalah rekan-rekan kita yang ada dalam pergumulan, rekan-rekan kita yang mungkin mundur daripada Tuhan, rekan-rekan kita yang mungkin mengalami kelemahan, entah itu finansial, entah itu fisik, entah itu secara rohani. Tetapi orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat secara finansial, secara fisik, secara rohani, kadang-kadang kita lupa untuk mendoakan. Karena kita berpikir bahwa dia baik-baik aja, he's fine gitu. Jadi nggak usah didoakan. Ya, kita seringkali hanya memiliki sebuah persepsi bahwa yang butuh doa itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip ada di dalam masalah. Kalau nggak ada masalah, ya nggak perlu didoakan. Saya mengajak saudara untuk melihat misalnya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-15 dan 16. Ini contoh ya untuk insight-nya. Efesus 1 ayat 15 dan 16. Dikatakan begini dalam terjemahan ITB Alkitab Bahasa Indonesia kita, Efesus 1 ayat 15 dan 16. Ayat 15 perhatikan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. The Passion menerjemahkan bahkan menambahkan begini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu yang kuat di dalam Tuhan dan kasihmu kepada semua orang kudus. Artinya jemaat Efesus adalah jemaat yang bukan jemaat yang lemah, jemaat yang secara rohani mungkin mengalami pergumulan, enggak. Mereka memiliki iman yang strong, iman yang kuat. Kasih mereka adalah kasih yang kuat. Tapi yang menarik ayat 16 Paulus mengatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Jadi perhatikan ini bahwa bukan hanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, jemaat-jemaat yang sakit atau lemah dalam pergumulan yang membutuhkan doa. Tapi semua orang membutuhkan doa. Jadi prinsip umum yang kedua yang saya mau bagikan buat kita semua adalah everybody needs prayer. Everybody must pray. Ya, setiap orang perlu berdoa dan setiap orang membutuhkan doa. Itu insight umumnya. Insight khususnya, Bapak Ibu saudara rekan-rekan dikasih Tuhan, saya akan mencoba melihat dari 3 kerangka yang sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang sit, walk, and stand. Dan saya akan mencoba untuk mengajak kita untuk bisa melihat bagaimana perspektif doa dilihat dari sit, walk, and stand. Di dalam bagian sit, dalam Efesus pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga, doa disebutkan yang paling banyak. Ya, doa disebutkan dalam bagian ini yang paling banyak. Ada 2 chapter, ada 2 bagian yang besar dalam Efesus. Bagian yang pertama ini tentang sit. Yang pertama adalah tadi yang kita sudah mulai, yaitu Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan bagian yang kedua adalah di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 19. Dan kita akan mempelajari apa yang dimaksud doa ini. Jadi kalau saya hubungkan tentang sit, walk, and stand, dan doa muncul di 3 bagian ini, maka yang pertama, insight khususnya bahwa doa adalah duduk bersama dengan Kristus. Doa adalah duduk bersama-sama dengan Kristus. Dan kemarin kita sudah belajar tentang duduk. Apa artinya duduk? Duduk artinya adalah beristirahat. Duduk artinya adalah selesai. Ya. Kemudian yang kedua, duduk berbicara tentang identitas kita di dalam Kristus. Dan yang ketiga, duduk berbicara tentang karya Allah yang sudah dilakukan di dalam hidup kita. Karya Allah Trinitas yang sudah dikerjakan di dalam hidup kita, karya yang sudah selesai itu. Sehingga dari 3 pengertian, 3 poin tentang duduk itu, kalau tadi saya katakan bahwa doa adalah duduk bersama dengan Kristus, saya juga boleh mengatakan berarti doa adalah beristirahat di dalam Tuhan. Doa dalam pengertian ini saya katakan adalah mengucap syukur ya tentang semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, karena doa juga duduk berbicara tentang karya yang sudah selesai, berarti saya selalu mengatakan mari kita berdoa dari poin memang sudah selesai, bahwa semua sudah diberikan, bahwa semua sudah dikerjakan, semua sudah disediakan buat kita. Bahwa saya itu akan membuat sebuah perubahan ya di dalam doa. Seringkali, maafkan Bapak Ibu saudara, ada banyak orang Kristen yang berdoa itu, maaf kata,
kadang-kadang seperti orang yang mengemis begitu. Maksudnya kepada Tuhan itu seakan-akan memohon dalam pengertian yang seakan-akan Tuhan itu enggan memberi. Tuhan itu enggak mau memberi. Dan kita harus berdoa sampai meraung-raung, sampai mengeluarkan air mata. Saya katakan enggak salah berdoa mengeluarkan air mata. Tapi kalau kita belajar di Efesus bahwa duduk artinya bahwa semua sudah disediakan. Dan kalau kita memahami ini dan kemudian kita berdoa dari posisi itu, menurut saya itu adalah berdoa yang sangat berbeda. Kalau kita melihat bahwa Allah sudah memberikan, Allah sudah menyediakan, buat saya berarti doa kebanyakan besar akan berisi tentang sebuah ucapan syukur. Kita mengatakan terima kasih Tuhan untuk berkat jasmani, terima kasih Tuhan untuk berkat rohani, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk pertolongan, mujizat yang sudah Engkau berikan kepada kami. That's different view. Itu akan memberi sebuah pandangan yang berbeda. Yang kedua, bahwa duduk berbicara tentang identitas. Oleh karena itu, saya katakan berarti doa sebagai duduk bersama dengan Kristus, maka setiap doa-doa kita harus didasarkan kepada identitas kita di dalam Kristus. Dan kemarin kita sudah belajar dari bagian yang pertama dari kitab Efesus, bahwa terutama kitab Efesus berbicara kita adalah beloved son and daughter. Kita adalah anak-anak yang kekasih. Oleh karena itu kenapa kita menyebut dia sebagai Bapa Surgawi, Bapa yang terkasih. Sehingga buat saya ketika saya melihat ini, berarti doa dari perspektif duduk bersama Kristus, berarti saya berdoa sebagai the beloved son, saya berdoa sebagai the beloved daughter, saya berdoa sebagai anak-anak yang dikasihi, yang berbicara atau berkomunikasi kepada Bapa saya. Dan buat saya itu akan juga memberikan sebuah view atau perspektif yang berbeda dalam doa. Sehingga doa menurut saya tidak perlu dipenuhi dengan ketakutan, doa tidak perlu harus legalistik misalnya, karena ada beberapa orang yang mengajarkan bahwa supaya doa dijawab harus ada mungkin, saya nggak tahu, mungkin ada 50 aturan bagaimana doa harus dijawab, atau 70 kunci supaya doa dijawab. Tapi buat saya, ketika saya mempelajari tentang kitab Efesus, bahwa saya sebagai anaknya, sebagai anak-anak yang dikasihinya, dan kalau dia adalah Bapa Surgawi saya, maka doa adalah berbicara, komunikasi antara seorang anak kepada ayahnya. Dan buat Bapak Ibu saudara rekan-rekan yang memiliki anak pasti paham bagaimana hati Bapa, bagaimana hati orang tua kepada anak-anak, ya saudara. Anda tidak perlu membuat anak-anak Anda tersungkur dan kemudian meraung-raung di depan Anda. Baru setelah itu Anda mengatakan, ya saya melihat kesungguhanmu anakku, maka sekarang kuberikan sepatu baru kepadamu. Saya kira nggak seperti itu, saudara. Bahkan saya percaya orang tua yang baik, bahkan sebelum anaknya meminta, bapaknya sudah menyediakan. Dan bukankah itu gambaran Alkitab tentang doa? Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara bahwa dia sudah menyediakan. Oleh karena itu, saya teringat Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbahnya dia bahwa doa nggak perlu bertele-tele, doa nggak perlu diperagakan di publik, doa nggak perlu ada ritual-ritual yang aneh-aneh, ya. Tuhan Yesus mengatakan ada banyak orang yang memiliki anggapan bahwa karena banyaknya kata-kata maka doanya akan dijawab. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, pergilah ke kamarmu, berdoalah dari tempat yang tersembunyi, tempat yang nggak kelihatan itu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dan Tuhan Yesus seringkali mengajarkan, Alkitab juga mengajarkan bahwa kita berdoa kepada Dia yang mengetahui lebih dulu dan sanggup memberikan lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang kita doakan. Dan yang ketiga, duduk berbicara tentang karya Allah yang sudah selesai dalam hidup kita. Jadi menurut saya di dalam doa, saudara, kita juga mengingat tentang karya Allah, kita mengucap syukur tentang karya Allah, dan kita berdoa dari fondasi tentang karya Allah itu. Nah, mari kita sekarang melihat, saudara, secara lebih khusus lagi, tulisan Paulus tadi dalam Efesus 1, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan buat kita semua. Efesus 1, ayat 15 sampai dengan 19. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu
untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, saya lanjutkan ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Kalau kita mencermati tadi ayat 15 sampai dengan ayat 20 tadi, saya menemukan ada 3 poin doa Paulus. Sebagai orang Kristen, seringkali saya juga menjumpai sebagai pelayan, ya, saya juga menjumpai ada banyak orang percaya. Seringkali mungkin walaupun nggak sampai 100%, tapi maybe 60%, bahkan 70%, saudara. Doa-doa kita isinya adalah doa-doa yang meminta. Dan doa yang meminta biasanya, saudara, kalau saya boleh mengintip sedikit doa-doa daripada jemaat-jemaat, doanya pasti meminta, ya kalau nggak kesembuhan, keselamatan, kalau nggak masalah finansial, masalah kesehatan, seputar itu. Ya, seputar bagaimana masalah kita bisa ditolong, masalah kita diselesaikan. Nah, menurut saya tidak salah berdoa semacam itu. Tapi yang menarik adalah ketika kita membaca doa Paulus, ternyata doa Paulus begitu berbeda. Isi doa Paulus begitu berbeda. Ada 3 poin doa Paulus yang saya percaya tidak banyak di antara kita yang mendoakan. Yaitu apa? Yang pertama adalah tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17. Paulus mengatakan begini, dan aku meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Apa yang didoakan Paulus? Yang pertama, pokok doa Paulus adalah mengenal Dia dengan benar, mengenal Allah dengan benar, mengenal Bapa Sorgawi dengan benar. Berapa banyak Bapak Ibu saya doa-doa kita diwarnai dengan doa-doa semacam ini? Menurut saya not much. Enggak banyak, saudara ya. Mungkin sedikit sekali, sudah kalaupun ada yang mengatakan itu. Tapi Paulus mengatakan, doa pertama yang disebutkan Paulus adalah dia meminta roh wahyu, roh hikmat, the spirit of wisdom, and the spirit of revelation. Revelation artinya ada pengungkapan, saudara, untuk supaya kita boleh mengenal Allah dengan benar. Kata mengenal ini, Bapak Ibu saudara, bukan berbicara tentang head knowledge, bukan berbicara tentang pengetahuan yang ada di pikiran saja. Tetapi saudara, pengenalan ini artinya kalau saya boleh memakai kata-kata kita sebenarnya boleh saya gantikan dengan kata mengalami. To experience. Untuk boleh mengalami Allah itu dengan benar. Jadi pokok doa Paulus di dalam segmen seat adalah, di segmen duduk adalah, dia memohon setiap jemaat di Efesus boleh memiliki satu pengalaman, satu pemahaman, satu perspektif yang benar tentang Allah, tentang hati Allah, tentang jalan Allah, dan tentang rencana Allah. Dan saya sangat setuju dengan itu, karena sebab kalau ide kitab Efesus ada begini, saya ulang lagi, kalau kita tidak sit with Christ, kita nggak bisa walk with Christ. Seringkali doa-doa kita menjadi doa-doa yang mungkin doa-doa yang nggak fokus atau doa-doa yang nggak efektif. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah dengan benar. Doa-doa kita menjadi sama dengan doa-doa milik orang lain, saudara. Kenapa? Karena kita tidak mengenal keunikan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Jadi yang diminta Paulus yang pertama, saudara, adalah mendoakan agar setiap kita, saya percaya setiap kita, oleh karena roh hikmat, roh wahyu, roh kudus itu, supaya kita terbuka mata rohani kita, mata iman kita, sehingga mengenal Allah dengan benar. Saya mungkin juga tertembelak sebagai hamba Tuhan. Saya mungkin nggak pernah doakan rekan-rekan saya yang doakan. Saya biasanya kalau berdoa sama mungkin seperti saudara, Tuhan tolong dia, tolong bebaskan, tolong sembuhkan dia, tolong lindungi dia, tolong pulihkan hidupnya. Tapi berapa banyak ketika saya mengingat seseorang atau mungkin salah satu di antara saudara di tempat ini, kemudian saya berdoa, Tuhan tolong berikan roh hikmat dan roh wahyu kepada A, kepada B, supaya hidupnya boleh makin mengenal Engkau dengan benar. Not much.
Tapi biarkan insight pada malam hari ini boleh ya mendorong setiap kita, mengingatkan kita dan mengajar kita doa yang benar. Yang kedua, dalam ayat ke-18, Paulus melanjutkan doanya, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang kedua adalah mengalami pewahyuan, mengalami sebuah penyingkapan. Nah, kenapa ini merupakan sebenarnya ada kelanjutan, seperti tadi saya katakan, bahwa kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar, kita nggak akan bisa mengenal Bapa dengan benar, kalau Roh Kudus tidak menyingkapkan kepada kita. Ya, seringkali kita ini kan di pikiran kita ini kan banyak sekali konsep-konsep yang sudah ditanamkan kepada kita, konsep dari tradisi, konsep dari orang tua, konsep dari budaya, konsep dari masyarakat tentang Allah. Ya, tetapi Allah yang benar itu seperti apa? Misalnya, saya masih menemukan nih banyak di gereja-gereja yang fokus gambar tentang Allah itu sebagai the angry God, Allah yang murka. Ya, saya seringkali mengatakan yang angry-angry itu biar bird aja, nggak usah God ya. Angry bird biarin aja tuh. Kalau God jangan angry God gitu kan. Nah, apa yang terjadi ketika seorang Kristen berdoa kalau dia memiliki image gambaran tentang Allah sebagai the angry God? Mungkin dia akan berdoa dengan takut, mungkin sebelum dia menghadap dia harus betul-betul memastikan bahwa dirinya berkenan, kudus, mungkin nggak ada dosa, sebab kalau dia ada dosa, Allah marah, wah bisa keluar ini ya, api dari sorga membakar dia, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita bisa mengenal dia dengan tepat, dengan benar, lewat penyingkapan Roh Kudus, buat saya kita akan menghampiri Allah dengan cara yang sangat berbeda. Oleh karena itu, poin yang kedua yang berkaitan dengan pengenalan Allah dengan benar adalah penyingkapan. Mari setiap hari kita berdoa mulai hari ini, Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan, siapa engkau? Hatimu. Singkapkan hatimu kepadaku, supaya aku boleh mengenal engkau dengan benar, melihat engkau dengan benar, melampaui segala tradisi, melampaui segala pengajaran yang telah aku terima, biarkan aku terus mengalami dan terus bisa melihat engkau dengan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayatnya yang ke-19. Paulus melanjutkan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Yang ketiga, Paulus berdoa ke jemaat Efesus mengalami kuasa Allah yang tak terbatas, kuasa Allah yang tak terhingga. Ya, kuasa Allah yang dikatakan, yang dikerjakan, yang ditunjukkan dengan cara membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Oh, tidak ada kuasa yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Menyembuhkan orang mungkin ada kuasa, menolong orang mungkin ada kuasa, tetapi membangkitkan orang mati, that's impossible. Itu mustahil. Tapi kuasa Allah yang dikerjakan dalam Kristus membangkitkan, artinya berbicara kuasa yang tanpa batas. Kuasa yang mengerjakan by the impossible things dalam hidup kita. Dan Paulus mengatakan, aku berdoa agar kuasa Allah yang sudah dinyatakan di dalam Kristus, kuasa yang sama juga akan dinyatakan di dalam dirimu, bekerja di dalam dirimu. Nah, mari kita berpikir, ini bukan hanya berbicara tentang kalau kita bicara impossible thing buat kita orang Pentecost dan charismatic, maka seringkali kita bicara miracle, dan miracle itu seringkali kembali lagi kaitannya ada bicara tentang penyediaan, penyembuhan, pelepasan, segala macam. Dan saya katakan it's okay, itu juga masuk di dalamnya. Tapi saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda. Karena dikaitkan dengan identitas. Kembali, Efesus 1 dan 3 masih bicara tentang identitas. Berarti kuasa yang maha dahsyat yang dikerjakan itu, buat saya adalah kuasa transformasi. Kuasa yang mengubahkan seseorang menjadi anak-anak yang kekasih. Saya seringkali berkata, kalau kita memiliki masalah, kita sering datang kepada rekan-rekan kita, ketua komsel kita, kepada pastor kita, kepada gembala, pendeta, pengkhotbah, penginjil, bahkan siapa saja yang datang ke gereja. Kalau kita memiliki masalah, kita seringkali katakan, please pray for me, tolong doakan saya. Saya seringkali bertanya, saya seringkali juga ada beberapa jemaat yang datang dan Pak tolong didoakan. Dan kalau saya tanya, apa yang perlu saya doakan? Biasanya seputar itu. Anak saya sakit, suami saya sakit, atau mungkin suami saya
dipecat dari pekerjaan, lost his job, tolong doakan supaya dapat pekerjaan yang baru. Nah, saya dengan senang hati saya akan mendoakan itu. Tapi rasanya hampir tidak pernah ada seorang yang datang kepada saya dan mengatakan, "Pastor, please pray for me." Dan ketika saya bertanya, apa yang perlu saya doakan? Dan orang itu mengatakan, doakan supaya saya berubah menjadi semakin seperti Kristus. Never. Saya tidak pernah mendengar atau mendapatkan permohonan doa semacam itu. Tapi bukankah itu adalah rencana Allah yang agung, di mana kita menjadi serupa, perubahan, transformasi itu menjadi serupa dengan Kristus adalah purpose, ada tujuan Allah. Tapi kenapa kita tidak mendoakan itu menjadi list of prayer sebagai daftar doa kita yang tertinggi dalam hidup kita? Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah tujuan kehidupan kita dan tujuan Allah berbeda sehingga apa yang terpantul, terekspresi dari materi doa atau list doa kita yang berbeda dari apa yang kita doakan dengan contoh doa-doa di dalam Alkitab. Jadi menurut saya dari Efesus 1, 15 dan 19 ada 3 pokok doa Paulus: mengenal Allah dengan benar, mengalami penyingkapan Allah dengan benar, dan mengalami kuasa Allah yang tanpa batas yang dahsyat itu juga dengan limpah. Itu 3. Yang kedua, kita akan mencoba ke Efesus 3, masih di dalam duduk, ayat yang ke-14 dan ayat ke-19. Jadi setelah ngomong, Paulus berdoa, ngomong lagi, Paulus berdoa lagi. Ayat 14, saya akan membacakan lagi. 14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ada 3 hal yang saya mencoba untuk rumuskan. Mungkin saya suka menggunakan bahasa Inggris ya supaya kelihatan bagus begitu. Ketika saya membaca The Passion Translation, saya mendapatkan 3 hal ini. Yang pertama, apa yang didoakan Paulus? Sebenarnya doa Paulus cuma 1, tapi dari 1 doa Paulus ini kemudian akibatnya ada 2 yang muncul. Yang pertama, apa yang didoakan Paulus? Kita lihat dari ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Perhatikan ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Yang pertama, saya menggunakan The Passion Translation. Keluarlah kata yang pertama adalah kata unveil. Unveiling. Unveil itu artinya menyingkapkan. Ini sama dengan kata wahyu ya, pewahyuan, apokalipsis, itu sama. Wahyu itu artinya adalah unveil. Wahyu itu artinya adalah menyingkapkan tirai, menyingkapkan cadar, menyingkapkan apa itu sesuatu yang pertamanya tidak kelihatan karena tertutup oleh benda lain, dan ketika benda atau kain itu kemudian diambil, maka benda yang tertutup oleh kain itu menjadi nampak. Itulah unveil, itulah revelation, to reveal, itulah apokalipsis itu sebenarnya. Dan yang menarik dari Efesus tadi, Efesus 1, kita sudah membaca bahwa Paulus mendoakan yang pertama adalah mengenal Allah dengan benar, dan kemudian supaya kita mengalami penyingkapan tentang Allah, ya, mengalami revelation, mengalami pewahyuan tentang Allah. Dan di Efesus pasalnya yang keempat tadi, kita Efesus pasal yang ketiga tadi, kita mendapatkan kembali. Yang pertama adalah unveiling. Unveiling. Saya akan mencoba membaca di dalam The Passion Translation, dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16, demikian. So I kneel humbly in awe before the Father of our Lord Jesus, the Messiah, the perfect Father of every father and child in heaven and on earth. Kemudian ayat 16, and I pray that He would unveil within you the unlimited riches of His glory and favor, until supernatural strength flood your innermost being with His divine might and explosive power.
Menarik, ayat 16. And I pray, aku berdoa, that He, supaya Dia Allah, will unveil within you. Unveil within you. Paulus berdoa supaya Allah menyingkapkan, mewahyukan, membukakan di dalam diri kita tentang kekayaan kemuliaannya. Kekayaan kemuliaannya. Apa itu kekayaan kemuliaannya? Buat saya kemuliaan berbicara tentang sifat, tentang esensi Tuhan. Semua yang ada pada Tuhan. Jadi ketika Paulus berdoa agar kita mengalami penyingkapan tentang kekayaan kemuliaan, yang dimaksudkan Paulus sama dengan yang dalam Efesus 1, supaya kita bisa melihat nature, sifat tentang siapa Bapa itu yang demikian limpah, demikian dahsyat, demikian luar biasa. Itu boleh tersingkap dalam diri kita. Unveil. Unveil. Setelah ketika saya mempersiapkan ini tadi, saya merasakan, wow, ya kita nggak pernah mendoakan ini. Dan saya mendorong setiap kita, mulai malam hari, mari kita berdoa ini. Menjadi pokok doa kita. Tuhan, biarkan Engkau menyingkapkan, you unveil within me. Engkau menyingkapkan di dalam hatiku, siapa Engkau, apa yang Engkau miliki, sifatmu, kuasamu, hatimu kepadaku. Unveil. Dan yang kedua, saudara, dan ini sebenarnya bukan doa Paulus, tapi akibat dari doa unveil tadi. Yang kedua, keluarlah kata, kalau dalam The Passion Translation dikatakan begini, ayat yang ke-17, then by constantly using your faith, the life of Christ will be released. The life of Christ will be released deep inside you. Setelah unveiling, menurut saya ada releasing. Releasing, what releasing? Apa yang dilepaskan, apa yang dikeluarkan. Dikatakan the life of Christ. Hidup Kristus yang ada di dalam diri kita, itu boleh dilepaskan. Wow. Ya, mungkinkah selama ini the life of, kita mengatakan Christ in me, Christ in you, Kristus ada di dalam diri saya, Kristus ada di dalam diri Anda. Tapi seringkali saya juga dengan joke, that serious, saya nanya kepada jemaat, kalau Kristus ada di dalam diri kita, berapa banyak orang yang ada di sekitar kita bisa melihat Kristus ada di dalam diri kita. Justru yang dilihat mungkin bukan Kristus dalam diri kita, tapi yang lain yang di dalam diri kita, gitu kan, ya saudara. Tapi kalau Christ in me, kalau Kristus ada di dalamku, maka harusnya setiap orang yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, bisa melihat, bisa merasakan Kristus yang ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Kristus dalam diri kita tidak bisa rilis, tidak bisa keluar, saudara? Salah satunya mungkin karena kita miskin di dalam pengenalan tentang Kristus itu sendiri. Kita miskin dalam pengenalan tentang Allah itu sendiri. Makanya Paulus mengatakan unveiling yang pertama. Dan setelah unveiling yang kedua adalah releasing. Ya, unveiling, releasing. Dan yang ketiga, setelah unveiling, releasing, yang ketiga adalah ayat yang ke-18 dan 19. Saya membaca dalam The Passion Translation, dikatakan, then you will be empowered. You will be empowered to discover what every Holy One experience. Ada apa, saudara? Yang ketiga adalah empowering. Ada unveiling, ada releasing, ada empowering. Setelah kita bisa mengalami penyingkapan, maka Kristus yang ada dalam diri kita akan dilepaskan. Dan karena Kristus yang ada dalam diri kita dilepaskan, maka kita akan mengalami dan menerima kuasa yang daripada Tuhan. Wow, that's great. Menurut saya ini luar biasa, saudara. Bukankah itu yang kita idam-idamkan semua sebagai orang-orang percaya? Mengalami kepenuhan Kristus, menjadi sama seperti Kristus. Dan ternyata di dalam surat Efesus ini Paulus menyingkapkan kepada kita bagaimana rahasia untuk mengalami itu, saudara. Dan yang terakhir yang masih bagian daripada ini, Bapak Ibu saudara diperhatikan, Paulus berbicara apa? Yang terakhir di Efesus 3, dia bicara tentang love, dia bicara tentang kasih. Dan masih ingat ketika kita berbicara tentang walk in Christ is walk in love. Berjalan bersama Kristus ada berjalan di dalam kasih. Ya, karena itu kenapa Paulus sudah di dalam doanya, fokusnya dia juga adalah supaya kita boleh memahami kasih. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia, menurut saya itu sudah sangat bagus sekali, saya akan mengulangi lagi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan,
Aku berdoa, ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Saya ganti kata memahami dengan mengalami, karena yang dimaksud dengan paham di sini bukan tahu, tapi experience. Mengalami, apa saudara? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Oh, for dimension of love. Ya. Dan kemudian ayat yang 19, dan dapat mengenal, dapat memahami, dapat mengalami kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan yang ada. Saya merenungkan begini Bapak Ibu Saudara. Mungkinkah kita ini menjadi miskin rohani karena selama ini kita tidak mengalami, tidak berjalan di dalam kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kasih Tuhan 4 dimensi, 4 dimension of the love of Christ. Oh, makanya seringkali saudara hari-hari ini, kenapa tahun kemarin Tuhan membawa saya dalam kitab Efesus? Karena saya merasa bahwa ada satu kata yang ditekankan Tuhan di dalam hati saya adalah kata love. If you know love, you know me. If you walk in love, you walk in me. Tuhan berkata, kalau kamu mengenal kasih itu, kamu akan mengenal siapa aku. Kalau engkau berjalan di dalam kasih itu, engkau berjalan di dalam aku. Sudah kita seringkali sudah terbelenggu dengan banyak hal, bicara tentang Efesus, tentang kemarahan, kemalasan, kepahitan, sudah ada banyak hal. Why? Disunity, ketidaksatuan. Kenapa? Karena kita enggak memahami kasih, kita tidak mengalami kasih, kita belum mengalami unveiling, penyingkapan tentang kasih itu. Sehingga Efesus buat saya akan tutup dengan konklusi ini. Mengalami Allah adalah mengalami kasih. Berjalan di dalam Allah adalah berjalan di dalam kasih. Dan harusnya itu menjadi pokok doa kita juga. Itulah doa sebagai duduk di dalam Kristus. Yang kedua, doa sebagai berjalan bersama dengan Kristus. Kita tahu di dalam Efesus pasalnya yang keempat itu dimulai. Betul, saudara? Efesus pasal yang keempat adalah Paulus berbicara tentang biarlah hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Dan saya sudah mengatakan bahwa hidup di sini ada kata walk, yang artinya berjalan. Sehingga dengan cepat saya mengatakan, apa insight doa adalah berjalan bersama dengan Kristus. Terutama dalam Efesus, kita membaca dalam Efesus 5 ayat 19-20. Tadi sudah saya mengatakan bahwa di dalam bagian ini memang tidak disebutkan tentang doa begitu secara eksplisit, dikatakan doa begitu. Tapi dalam Efesus 5 ayat 19-20 dikatakan, kemarin kita sudah mempelajari ini, sudah membaca ini, sekali lagi saya mengundang kita untuk membaca ini. Efesus 5 ayat 19 dan 20 dikatakan, dan berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus. Apa yang bisa kita pelajari doa sebagai berjalan bersama dengan Kristus? Yang pertama adalah berjalan artinya adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Betul, sudah? Kalau sudah dikatakan Anda berjalan, Anda melakukan step secara kontinu, step by step, langkah demi langkah secara kontinu, secara berkesinambungan. Sehingga buat saya ketika dikatakan doa berjalan bersama Kristus, artinya doa adalah sesuatu yang dilakukan step by step. Doa adalah sebuah praktek yang berkesinambungan. Doa adalah sebuah tindakan yang dilakukan saudara secara kontinu, hari demi hari, bukannya hari demi hari, tapi jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Itulah doa. Doa bukan berlari bersama dengan Tuhan. Wow, kalau berlari sudah bisa sprinter, bisa wow, gitu ya. Sekali berlari, saya itu selesai. Sudah nggak usah berlari lagi. Tapi berjalan is the continuity. Maka doa, sudah kalau kita mau menjadi the man of prayer, woman of prayer, the prayer warrior, para prajurit doa, so yang kita perlukan bukan doa yang apa ya, bahasa yang hari ini berdoa 4 jam, tapi 3 bulan kemudian nggak berdoa. No. That's not prayer. Saudara, mungkin every day, setiap hari, karena kita ada orang yang sibuk mungkin, saya katakan, mungkin special time untuk berdoa mungkin nggak banyak. Maybe kita hanya bisa berdoa 10 minutes, 15 minutes, 10 menit, 15 menit.
Tapi saya katakan that's okay. Yang penting adalah continue. Ya, 10 menit every day, 10 menit every day, so walk with Christ. Doa adalah sesuatu yang dilakukan secara continue bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, tadi dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 dan 19. Sebelum ke sana, saya membawa kita ke ini ya, saudara. Tadi saya katakan continue, karena Paulus sendiri juga mengatakan yang sama. Saya teringat ini sebelum kita ke Efesus 5. Efesus 1 ayat 17 tadi, saudara, ayat ke-16 dalam bahasa Indonesia kita dikatakan begini, Efesus 1 ayat 16. Dan aku pun tidak berhenti. Never stop. Tidak pernah berhenti. Berarti apa? Terus menerus. Aku tidak pernah berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku apa? Selalu mengingat kamu di dalam doaku. Wow. Continue. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang kembang api. Nah, saya nggak tahu orang Malaysia ngerti nggak kembang api, saudara ya. Menyala, meledak, dan kemudian hilang. Kita harus menjadi orang yang belajar secara continue, day by day, daily, saudara. Ya kan, saudara? Nggak perlu kadang-kadang bombastis. Memang kehidupan kita tuh nggak bombastis. Yang bombastis itu jarang-jarang banget gitu kan. Yang ada itu apa? Continuity, ya kan? Daily rutin gitu. Ya kadang-kadang membosankan memang kan, saudara. But that's life. Itu kehidupan. Ya. Dan kembali ke dalam Efesus 5 ayat 19 dan 20 tadi, kalau kita sudah belajar kemarin, kunci dalam walk with Christ adalah spirit filled, dipenuhi oleh Roh. Betul kan? Kita sudah membaca dari ayat yang ke-19 itu muncul karena ayat 18. Dan Paulus mengatakan jangan kamu mabuk oleh anggur, dalam bahasa Grekanya penuh dengan anggur, tapi biarlah engkau penuh dengan Roh, dikuasai oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Sehingga doa sebagai berjalan bersama dengan Kristus buat saya, kuncinya adalah kita bisa disanggupkan terus-menerus berdoa saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bentuk daily life itu, kalau kita baca dalam Efesus 5, hanya ada dua. Yang pertama adalah pujian, praise, dan yang kedua adalah ucapan syukur, thanksgiving. Memuji Tuhan artinya adalah memberikan apresiasi terhadap perbuatan Tuhan, tentang apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mengucap syukur artinya adalah berterima kasih tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Buat saya itu saja. Saya walk with pray, doa sebagai berjalan dengan Kristus. Every day, setiap hari kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Kita berterima kasih tentang semua yang dikerjakannya. Bukan hanya bicara pertolongan fisik, tapi ingat, materinya adalah Efesus 1. Ya, mari kita berdoa setiap hari, kita terima kasih Tuhan. Thank you for the blood. Thank you untuk darahmu. Thank you for your redemption. Terima kasih untuk penebusanmu. Thank you because you choose me. Terima kasih karena engkau telah memilih aku. Thank you. Terima kasih karena because I'm become your children, your beloved children. Sudah seringkali kita lupa untuk mengingat berkat-berkat rohani, the spiritual blessing. Kita seringkali berbicara tentang apa? Finansial, tentang material, tetapi tidak spiritual. Nah, mari kita mempraktikkan itu. Dan yang ketiga saja adalah sit, walk, and stand, saudara berdiri bersama Kristus. Dan kita kemarin sudah belajar dalam Efesus 6 ayat 18 bahwa doa adalah berarti berdiri bersama dengan Kristus. Doa adalah berdiri bersama dengan Kristus. Ayatnya adalah Efesus 6 ayat yang ke-18. Dikatakan, dalam bahasa Indonesia kita menarik, saudara, karena mungkin lanjutan dari ayat 17. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, rema Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Ada 3 poin yang saya ingin garis bawahi dari Efesus 6, yaitu yang pertama, doa sebagai stand with Christ, bahwa doa adalah peperangan rohani. Prayer is spiritual warfare.
Saat Anda menekuk lutut Anda dan Anda berdoa, ada sebuah peperangan rohani yang Anda lancarkan. Walaupun itu Anda tidak melakukan doa peperangan rohani, Anda tidak nengking setan, Anda tidak sebut-sebut setan, mungkin hanya sebuah ucapan syukur, saudara, mungkin adalah terima kasih, terutama dalam konteks Efesus 6:18 adalah the intercession prayer, doa untuk orang lain. Sudah kadang-kadang kita nggak sadar. Sadarkah kita malam hari ini, saat Anda berdoa bagi seseorang, peperangan rohani sedang terjadi. Anda sedang menghantam kerajaan kegelapan dengan doa Anda. Sekalipun Anda tidak menengking, Anda tidak mengatakan, setan ini, hero ini, Anda tidak melakukan itu. But if every time, setiap Anda berdoa, Anda melakukan peperangan rohani. Karena stand with Christ artinya adalah sebuah peperangan rohani. Jadi poin yang pertama, doa adalah peperangan rohani. Yang kedua, doa sebagai peperangan rohani, kita bisa melihat dari Efesus 6 ayat 18 tadi, fokusnya adalah sebenarnya bukan bicara tentang thanksgiving, bukan bicara tentang praise to God, bukan berdoa untuk unveiling, tapi berdoa untuk apa? Berdoa untuk orang lain. Betul kan? Ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu dan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kembali lagi tekanannya, tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini disebut sebagai doa syafaat. The intercessory prayer. Apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah doa yang kita peruntukkan untuk orang lain. Atau dengan bahasa sederhana, mendoakan orang lain. That's the intercessory prayer. Itulah doa syafaat. Dan kalau Efesus 16 belajar intercessory prayer, buat saya esensi doa sebagai peperangan rohani terletak di dalam intercessory prayer. Saat Anda berdoa bagi orang lain, maka akan ada sebuah peperangan rohani yang sedang terjadi. Terus, saudara. Dan poin yang ketiga tadi dikatakan, saudara, bahwa Paulus mengatakan ayat 18 dalam segala doa dan permohonan. Perhatikan nih, segala doa dan permohonan. Jadi bentuk doa itu macam-macam. Jenis doa itu macam-macam. Dan Paulus katakan, gunakan semuanya itu. Tadi kita sudah belajar apa? Sepanjang tadi. Ada doa pujian, ada doa pengucapan syukur, ada doa syafaat. Betul, saudara ya? Ada masih banyak lagi. Dan Paulus katakan, gunakan semuanya itu. Semua yang Tuhan sudah beri kepada kita, gunakan semuanya itu. Ya, berdoalah setiap waktu, dalam setiap kairos, dalam kesempatan-kesempatan, di dalam roh, in the spirit. Kembali lagi, sudah diulangi lagi idenya bahwa doa hanya akan doa yang efektif, doa yang seperti ini akan hanya bisa dilakukan saat Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita. Saat kita in the love, saat kita ada di dalam kasih Tuhan, kita baru bisa disanggupkan berdoa seperti ini. Banyak orang mengatakan, apa sih Pak berdoa in the spirit itu gimana sih Roh Kudus memenuhi saya itu gimana sih? Saya baru menemukan ini, saudara, satu korelasi antara spirit and love. Buat saya, Roh Kudus itu sebenarnya adalah ekspresi personal dari kasih Allah. Pray in the spirit and pray in the God's love. Berdoa di dalam roh adalah berdoa di dalam kasih Allah. Dipimpin oleh Roh Kudus artinya dipimpin oleh Roh Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya dipenuhi oleh Roh Allah. Hanya saat hati kita dipenuhi, dilimpahi, dibanjiri, apa itu saudara katakan, overwhelming with the God's love. Baru saat itu Anda bisa mendoakan orang lain. Saya ingat ada buku kecil yang dikarang oleh seorang prajurit doa hamba Tuhan yang bernama Dick Eastman. Yang menulis buku kecilnya itu adalah Love on His Knee. Dia mendefinisikan doa adalah kasih yang bertumpu di atas lutut. Saat Anda mengasihi orang lain, Anda akan berdoa untuk orang tersebut. Dan doa syafaat Anda bagi orang itu adalah ekspresi kasih Anda bagi orang tersebut. Ya, saudara. Dan perhatikan ini, kemarin saya sudah mengatakan yang menarik dalam bahasa Indonesia, hanya muncul dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu dalam bahasa Malaysia dan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia menarik karena buat saya ketika saya membaca ini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan.
Saya kemarin sudah mengatakan bahwa sangat menarik karena dalam terjemahan bahasa Indonesia menghubungkan antara rema dengan doa. Dan saya mengatakan kemarin, mungkinkah doa-doa kita tidak bergairah, tidak passionate, tidak menyala, karena kita tidak menerima rema Tuhan, karena kita tidak menerima rema Roh Kudus, kita tidak menerima janji Tuhan yang spesifik yang diberikan Roh Kudus kepada kita dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Ya, The Passion Translation menggunakan kata passionate, saudara, bergairah. Saya senang karena itu disebut sebagai The Passion Translation. Ya, saya akan coba membaca dalam Efesus 6 ayat 18 dengan pray passionately, saudara. Berdoalah dengan penuh gairah in the spirit, di dalam roh, saudara. Dan itu hanya dimungkinkan saat apa? Saat Anda memiliki rema. Dan ingat, saudara, Anda hanya akan bisa mendapatkan rema kalau Anda mempelajari logos. Inilah hubungan, saudara, yang sangat erat antara doa dengan firman. Orang yang full of the word, orang yang penuh dengan firman, dia akan menjadi orang yang berdoa. Itu korelasi yang paling logis. Ya. Sebab menarik, saya akan menyimpang sedikit, saudara. Efesus dan Kolose yang disebut sebagai twin letters, yang menarik, Efesus berbicara tentang filled with spirit. Kolose berbicara tentang filled by the word. Efesus berbicara tentang penuh dengan roh, Kolose berbicara tentang penuh dengan firman. Jadi roh dan firman ada dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Anda nggak bisa penuh dengan roh, tapi nggak penuh dengan firman, atau Anda nggak bisa penuh dengan firman, tapi tidak penuh dengan roh. Kalau itu yang terjadi, saya katakan mungkin roh yang memenuhimu bukan Roh Kudus, dan firman yang kamu terima bukan firman yang benar, saudara. Karena pemahamannya benar, saudara. Filled by the word is filled by the spirit. Dan saat kita menerima logos, keluarlah rema. Dan ketika Roh Kudus menghidupkan janji itu, maka itu akan menjadi energi bagi kita untuk terus berdoa dengan bergairah bagi orang lain. That's prayer. Jadi Ephesian prayer, doa Efesus, saya boleh simpulkan menjadi 3, sesuai dengan kerangka kitab Efesus. Berdoa adalah duduk bersama Kristus, berdoa adalah berjalan bersama Kristus, dan berdoa adalah berdiri bersama dengan Kristus. Selamat berdoa, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Perry. Ya, shalom semua. Terima kasih Kak Gunawan, sangat jelas dan sangat baik. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang ada pertanyaan daripada apa yang kita pelajari tentang doa pada malam hari ini, bagaimana kita hidup ya di dalam doa, yaitu hidup bersama Kristus, yang kedua bagaimana kita hidup berdoa berjalan bersama Kristus, dan yang ketiga bagaimana kita hidup berdoa dengan berdiri bersama Kristus. Ya, ini sangat baik. Daripada sini mungkin ada teman-teman yang malam hari ini tiba-tiba terbuka ya, ada inspirasi baru buat Anda yang selama ini Anda tidak lihat. Ataupun mungkin ada yang punya pertanyaan pada malam hari ini, saya buka ruang buat pertanyaan buat Anda. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas tentang doa, mungkin ada yang mau bertanya. Ini adalah kesempatan buat Anda ya di edisi bonus pada malam hari ini. Ada? Buat teman-teman kalau ada pertanyaan Anda bisa unmute dan kemudian Anda bisa bertanya. Kita buka ruang untuk bertanya pada malam hari ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Kepada teman-teman, Anda bisa unmute kalau ada pertanyaan, atau kalau malu mau bertanya, Anda bisa type di ruang chat. Dia ada ruang chat, ya. Semuanya Kak, hanya bilang thanks, jadi kayaknya udah jelas itu. Saya ada satu pertanyaan, Pastor. Ya, silakan Bro Rudi. Ya, saya ya. Oke, saya ada satu pertanyaan. Bagaimana kita berdoa secara benar? Apakah kita berdoa sambil mengangkat tangan ataupun menutup tangan? Contohnya macam ini, oke? Ataupun kita berdoa mengangkat tangan, ataupun kita berdoa secara berlutut, ataupun kita berdoa tanpa tangan itu dibiarkan saja seperti itu.
Ya, itu satu soalan saya lah. Soalan pertama. Ya. Ya. Oke, saya akan jawab. Yang pertama yang saya harus tekankan adalah bahwa posisi hati lebih penting daripada posisi tubuh. Ya. Dalam perjanjian baru, posisi hati lebih penting dari posisi tubuh. Artinya, kalau mungkin dalam religion lain, saudara, bahwa posisi tubuh itu sangat penting ya. Sebab kalau posisi tubuhnya tidak benar, maka doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Ya. Tapi di dalam perjanjian baru, dalam Kristus Yesus tidak seperti itu, saudara. Posisi hati itu lebih penting daripada posisi tubuh. Tapi Alkitab juga memberi gambaran kepada kita bagaimana caranya berdoa. Posisi apa? Wow, sangat banyak dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari perjanjian baru misalnya Paulus mengatakan di surat Timotius, aku menginginkan setiap pria-pria boleh lifting up your hand, mengangkat tangannya kepada Allah. Nah, tanpa persungutan, tanpa pertikaian. Sehingga buat saya doa bisa macam-macam. Doa boleh mengangkat tangan, doa bisa dilakukan dengan tersungkur, doa bahkan dalam Mazmur dikatakan Daud mengatakan aku berbaring, aku berdoa dan berbaring. Jadi berbaring di atas tempat tidur dan berdoa juga boleh. Sudah, Anda bisa berdoa sambil duduk, Anda boleh banyak sekali dalam Alkitab. Jadi tidak ada satu pola yang hanya ini yang benar, yang ini enggak benar, enggak. Semua boleh. Silakan lipat tangan boleh, buka tangan juga boleh, angkat tangan juga boleh, enggak angkat tangan juga boleh, saudara. Ya, banyak ekspresi. Ya, itu Pak Ruth ya. Ya. Maksudnya doa itu apa? Pergerakan tubuh itu tidak terbatas lah untuk berdoa. Enggak masalah. Yang penting posisi hati. Posisi hati yang penting. Ya, posisi hati. Oke, jelas, Pastor. Ya, oke. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan unmute langsung bertanya. Ini ada kesempatan untuk Anda untuk lebih mengerti bagaimana cara berdoa dan bagaimana untuk kita berdoa dan sebagainya. Shalom. Ya, shalom. Shalom Pastor Peri. Shalom Pastor Gunawan. Halo. Bruson, silakan. Saya ada pertanyaan. Ya. Untuk berdoa secara pribadi, saya ada dapat beberapa perkara baru lah ya, terutamanya doa syafaat. Tapi persoalan saya bukan tentang pribadi. Apabila kita di doa, saya ada pengalaman di doa. Biasanya orang yang datang untuk berdoa untuk kita itu, contohnya dalam upacara, kalau kita di Sabah kita panggil KKR gitu kan. KKR, kakaknya R. KKR. So, yalah. Jadi kita dipanggil, siapa minta didoa, tampil ke depan untuk didoa. Saya rasa Pastor Peri pun sudah mungkin tidak asing dengan setiap soalan. Lepas itu, bila kita didoa, yang saya mau minta didoa itu bukan soalan pokok, tapi reaksi saya semasa didoa. Saya belum kemukakan apa benda yang saya ingin didoa, lepas itu didoa. Terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Lepas itu menekan-nekan dahi kepala. Dia mau doa saya, kamu kasih tumbang nih. Jadi dalam masa yang sama itu bukan niat hati itu untuk minta didoa dan berdoa. Jadi satu apa? It's confusing. Mau didoakan, mau ditumbang. Itu saya kadang-kadang bingung. Jadi adakah itu satu yang mungkin kalau saya rasa yang kebingungan saya itu adakah itu satu rasa yang orang cakap mengingkari kah atau macam tidak berpuas hati kah? Saya coba terima, tapi saya tidak boleh, orang bilang tidak boleh cooperate dengan benda-benda macam itu. Itu saya punya persoalan, Pastor Gunawan. Ya. Ya, memang kalau di KKR atau apa itu KKR, dan KKR itu memang kan orang yang maju itu sesuai dengan panggilan mimbar ya, altar call yang disampaikan. Dan biasanya memang kalau dalam KKR itu tujuannya kan mendoakan supaya orang mengalami satu kebangunan rohani ya sebenarnya ya.
mengalami penyegaran lah, penyegaran rohani dengan mengalami pengalaman yang seringkali harus ya diartikan banyak orang sumbang, padahal nggak harus sumbang, gitu kan. Jadi ya memang kalau dalam KKR itu memang bagaimana ya? Saya juga nggak bisa nyalain ya yang KKR ya. Oleh karena itu buat saya lebih senang kalau doa itu masalah mendoakan dan didoakan itu saya lebih suka di dalam komunitas-komunitas kecil, small group di dalam gereja. Karena kalau kita ada di dalam small group, dalam kelompok kecil yang ada di dalam gereja, kita itu bisa terbuka satu sama lain, kita bisa menyampaikan kebutuhan doa kita. Dan di satu sisi, kalau kita mendoakan, kita bisa mendoakan juga dengan tepat, gitu ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau dalam KKR memang agak sulit. Coba bayangkan kalau misalnya ada 50 orang saja yang maju dan kalau pastornya harus bercakap-cakap satu-satu, Anda perlu didoakan apa, kenapa Anda begini. Wah, itu bisa pulang jam 1 pagi itu bisa KKR-nya ya. Nanti dimarahi Pastor Perry itu ya kan kalau gitu ya. Jadi memang kalau KKR itu memang buat saya doanya doa khusus ya. Kalau enggak biasanya kesembuhan, healings, untuk mengalami jamahan Roh Kudus atau need a miracles. Buat saya sekitar 3 ini. Tapi kalau kita membutuhkan misalnya satu doa yang spesifik, doa yang lebih mendalam, doa yang ya mungkin perlu kita ngobrol dulu, ngomong dulu, saya perlu doakan ini. Buat saya prayer in the small group itu ada sesuatu yang sangat bagus yang harus dihidupkan kembali dalam gereja-gereja lokal. Ya, itu jawaban saya. Apakah menjawabi? Ya, Bro Son, gimana? Apakah terjawab atau masih ada? Ya, Pastor, jelas. Sangat jelas ya. Ya. Oke. Ya, teman yang lain? Ada soalan-soalan tambahan? Agak jelas ya rasanya malam ini. Jelas ya, tapi ya, agak jelas ya. Saya ada soalan lagi, Pastor. Ya, silakan Bro Rudi. Ya, sebab kebelakangan ini saya selalu kelewatan. Jadi hari ini banyak soalan sedikit. Boleh ya? Silakan. Yeah. Silakan. Ya, satu soalan saya. Waktu kita berdoa, apakah kita berdosa ataupun doa itu terbatal sepenuhnya jika ada kemarahan di dalam hidup kita? Sekali lagi ya, waktu kita berdoa, apakah kita berdosa ataupun doa itu terbatal sepenuhnya jika ada kemarahan di dalam hidup kita? Ya, itu soalan saya, Pastor. Oke. Nah, ini menarik. Salah satu yang selalu saya muncul ya di pergumulan-pergumulan kita sehari-hari, masalah tentang doa, dosa, dan jawaban doa. Wah, itu jadi khotbah yang bagus tuh. Doa, dosa, dan jawaban doa. Nah, mari kita kembali ke dalam apa yang saya katakan di Efesus tadi, yaitu tentang sit, walk, and stand. Dan kalau kita berbicara sit, walk, and stand, sebenarnya dari awal saya sudah menekankan tentang kitab Efesus adalah bahwa posisi kita datang kepada Tuhan itu tidak ditentukan tentang tergantung pada kudusnya kita, sucinya kita. Tidak, kita tidak ngomong tentang walk, kita bicara tentang sit lebih dulu. Efesus sudah sit, dan sit bicara tentang identitas, sit bicara tentang apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Sehingga ketika itu ditarik dalam kehidupan doa, buat saya, doa terjawab atau tidak terjawab tidak ditentukan tentang apakah saya kudus, apakah saya tidak berdosa, apakah saya murni sepenuhnya tidak berdosa. Buat saya bukan itu. Doa saya didengar oleh Bapa bukan masalah tergantung kepada kekudusan saya atau kesucian saya. Sebab kalau jawaban doa dan terdengarnya doa kita oleh Allah itu ditentukan oleh kekudusan kita, saya rasa tidak ada di antara kita malam hari ini yang di Zoom meeting ini yang tidak berdosa, bukan? Kita pasti memiliki ada kedosaan dalam hidup kita, keberdosaan dalam hidup kita. Sehingga kalau didasarkan kepada ketidakberdosaan dalam hidup kita, saya rasa maka semua doa kita tidak akan terjawab oleh Tuhan.
Jadi di kitab Efesus hanya mengatakan bahwa doa didengar dan doa dijawab itu karena karya Kristus yang ada dalam diri kita. Kita dilayakan, kita diampuni, dan Kristuslah yang menyanggupkan doa kita dijawab. Kristuslah yang menyanggupkan bahwa jawaban doa itu bisa kita terima. Bukan berarti kemudian, nah ini kan, bukan berarti kemudian bahwa kita bisa bertindak seenaknya dalam pengertian ya udah nggak apa-apa kan, doa saya terjawab, jadi nggak apa-apa marah-marah aja. No, bukan itu. Jadi masalah tidak marah itu jangan dihubungkan dengan doa menurut saya, karena kekudusan kita itu keluar karena identitas kita. Jadi buat saya tidak marah bukan karena saya takut doa saya tidak dijawab, tapi saya tidak boleh ada dalam kehidupan kemarahan. Kenapa? Karena saya adalah anak-anak kekasih Tuhan. Dan saya ingin Kristus hidup di dalam saya dan terekspresi dalam hidup saya. Oleh karena itu, saya tidak bisa tinggal dalam kemarahan, karena dalam Kristus tidak ada kemarahan. Maka kalau saya tinggal dalam Kristus, maka saya tidak akan tinggal dalam kemarahan. Jadi jawaban singkat saya, pertanyaan Pak Rudi adalah, apakah itu membatalkan doa? Apakah itu membuat Allah tidak menjawab doa? Saya katakan, enggak. Karena buat saya jawaban doa adalah anugerah, jawaban doa adalah kemurahan Bapa dalam hidup kita. Jadi menurut saya itu tidak membatalkan atau itu tidak menghalang doa kita datang kepada Tuhan. That's it. Itu jawaban saya. Oke, jelas. Ya. Benar. Maybe too good to be true, terlalu baik untuk benar itu. Ya, Pastor. Oke, soalan saya yang seterusnya lah, Pastor. Ya. Boleh ya? Boleh. Silakan. Karena yang lain datanya boleh, ambil saja slotnya, Pak. Iya, sebabkan sejak kebelakangan ini saya ketinggalan. Jadi hari ini ada sedikit soalan-soalan lah. Silakan, enggak apa-apa. Oke, soalan saya. Kalau kita berdoa dan berpuasa, oke, bolehkah doa dan puasa sebahagian saja, ataupun bolehkah kita berdoa, berpuasa waktu malam saja, karena kita mempunyai ataupun karena kami mempunyai anak-anak kecil, oke, di dalam rumah yang membuatkan tidak fokus pada doa dan juga firman Tuhan pada waktu siang. Jadi bolehkah kita berpuasa ataupun bolehkah kita puasa sebahagian saja pada waktu malam ataupun berpuasa separuh saja? Karena maksudnya karena kami mempunyai anak-anak kecil di dalam rumah, jadi membuatkan kami tidak fokus untuk berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan pada waktu siang. Jadi sekali lagi, apakah kami harus berpuasa sebagian saja ataupun berpuasa pada waktu malam saja? Ya, itu soalan saya. Perjanjian baru, sekali lagi yang sangat unik adalah begini, bahwa di dalam perjanjian baru buat saya tidak ada regulasi atau tidak ada syariat-syariat atau aturan-aturan yang mengatur secara baku dan kaku tentang semua praktik-praktik kita. Itu yang mungkin berbeda. Sebab kalau Anda mengikuti setiap religion yang ada bahkan dalam perjanjian lama, maka semuanya akan dipenuhi dengan banyak aturan-aturan yang kalau Anda tidak mengikuti aturan atau syariat ritual itu, maka itu akan disebut batal, tidak diterima oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Tapi sepanjang pemahaman saya tentang perjanjian baru sama sekali tidak ada mengatur hal itu. Sehingga buat saya adalah apakah boleh? Saya katakan it's okay. Kembali lagi saya bicara bahwa posisi hati itu lebih penting dari posisi yang lain, gitu ya. Apakah boleh parsial? Boleh. Saya katakan silakan, gitu ya. Apakah maksudnya mungkin puasanya malam itu mulai dari sore, gitu ya. Sebab kalau kita kan semuanya puasa kalau waktu malam kan nggak ada yang sama malam hari kan nggak makan gitu kan. Jadi mungkin mulai dari petang gitu ya. Mungkin kita nggak makan gitu atau apa. Saya katakan oke gitu loh. Jadi begini, buat Pak Rudi. Saya nggak tahu ya maksudnya background sama ini atau pengajaran yang diterima selama ini. Tapi saya mengatakan begini bahwa perjanjian baru kehidupan Kristen tidak berbicara tentang boleh dan tidak boleh, harus begini atau tidak begini, bukan itu. Tapi buat saya adalah kebebasan di dalam Kristus. Karena di dalam agama
kalau saya boleh ngomong agama perjanjian baru adalah agama hati. Di mana posisi hati itu buat saya is everything. Ya. Dan kembali lagi sebenarnya nggak apa-apa. Anda bisa melakukan puasa siang hari, doanya malam juga nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Dan kembali saya dikatakan bahwa doa kan tidak harus selalu lipat tangan, tutup mata, dan kemudian terus-menerus di situ. Enggak. Anda bisa berdoa siang hari, mungkin Anda tidak punya waktu untuk special time to pray, to read the Bible, nggak apa-apa. Anda berpuasa aja siang hari sambil tetap dalam momen-momen tertentu Anda berkoneksi dengan Tuhan. Malamnya Anda habiskan untuk pray and reading the Bible. Buat saya no problem, nggak ada masalah. Itu. Menjawab? Jadi intinya boleh. Puasa macam-macam ya di dalam Alkitab. Ada puasa Daniel, ada puasa Esther, ada puasa Yesus, ada puasa banyak macamnya. Kalau kita mau melihat pola-pola. Oke. Oke, jelas-jelas, Pastor. Oke. Ya. Yes. Terima kasih ya. Baik, kepada teman yang lain, mungkin Pak Iwan, ada soalan kali ini. Sudah unmute ya? Ya, saya mau tanya ke Pak Gun mengenai Efesus 3 ayat 19. Silakan Pak Iwan. Itu yang mengenai aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, itu apa ada hubungannya tadi bahwa tentang yang dimaksud kepenuhan di sini adalah mengerti, memahami atau mengalami kasih yang sepenuhnya itu. Tadi kan kelihatannya nggak sempat disinggung ya, yang itu ya. Tadi kan cuma sampai dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Jadi ya itu gimana? Gimana Pak Gun? Itu tolong. Oh. Efesus 3 19 yang B. Kita harus paham dulu. Yang pertama adalah apa itu kepenuhan Allah? What is the fullness of God? Buat saya kepenuhan Allah berarti ada seluruh apa yang ada di dalam diri Allah. Seluruh diri Allah itu sendiri. Ya, bahasa lain adalah kemuliaan, ya, menggunakan kata kemuliaan. Seluruh substansi, seluruh sifat, seluruh karakter yang ada dalam diri Allah. Itu seluruh kepenuhan Allah. Sehingga ketika Paulus berdoa, mengatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, yang dimaksudkan adalah supaya kamu mengalami dan kamu memiliki seluruh sifat, mengalami seluruh atribut Allah, mengalami seluruh hati Allah, mengalami Allah itu sendiri dalam hidupmu. Dan kalau kembali ke pelajaran yang lain, bahwa Yohanes pernah mengatakan God is love, dan masih ingat ketika kita berbicara tentang, saya singgung tentang love, bahwa kasih adalah rangkuman, kasih adalah intisari daripada Allah. Oleh karena itu menurut saya tidak heran ketika Paulus kemudian kenapa setelah dia berbicara tentang supaya kamu dipenuhi dalam kepenuhan kasih, kemudian dia berbicara tentang supaya kamu dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Because God is love, karena Allah adalah kasih. Dipenuhi oleh Allah adalah dipenuhi oleh kasih Allah. Itu. Oke. Oke ya. Oke. Oke, teman yang lain, Pak Iwan tadi sudah jelas ya Pak Iwan? Jelas. Jelas ya. Alright, kepada teman yang lain mungkin ada. Ya, ini dipenuhi. Nah, kalau tidak ada mungkin saya tambah sedikit. Tahu sama ada ini pertanyaan atau tambahan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Gunawan tadi. Ya, nah di sini saya sangat setuju ya apa yang dikatakan yang terakhir tadi tentang rema dan logos itu perlu ada ya di dalam kehidupan kita. Ya, tanpa rema, tanpa logos bagaimana kita mau berdoa? Nah, ini lebih kurang sama dengan dipenuhi kalau menurut saya. Ya, tanpa ada firman Tuhan di dalam hidup kita, ya mungkin kita berdoa menurut apa yang kita mau saja, tetapi ketika ada firman Tuhan pasti yang disampaikan
apa yang ada di dalam firman itu dan digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, ini menurut pandangan saya. Menurut pandangan saya, tidak tahu kalau daripada teman-teman yang lain, ya. Sebab sangat penting ketika berdoa, ya, berdoa itu perlu ada ucapan-ucapan daripada firman. Ya, ketika firman itu ada, mungkin itu lebih efektif. Ya, doa kita lebih efektif karena ketika ada firman itu, ketika Roh Kudus bekerja, doa kita itu juga pastinya keluar daripada perkataan firman itu sendiri, ataupun kita mengucapkan janji-janji Tuhan, kita mengucapkan otoritas yang sudah Tuhan berikan, itu pasti keluar daripada kehidupan kita ketika kita berdoa. Itulah sebabnya sangat penting adanya rema dan logos itu di dalam kehidupan kita. Ini tambahan saya sedikit yang ingin saya sampaikan. Oleh itu kalau saya melihat seperti yang dikatakan tadi, ya, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu kan bagaimana kepenuhan Allah itu ketika firman itu sendiri ada di dalam hidup kita, maka kita akan dipenuhi dengan perkataan-perkataan Allah itu sendiri. Maka itu yang menjadi bahan-bahan doa kita kemungkinan, ya. Ini yang saya ingin sampaikan, mungkin apa bisa dijelaskan lagi oleh Pastor Gunawan? Apakah seperti itu atau saya mempunyai pandangan yang silap di sini? Enggak, saya setuju dengan yang dikatakan Pastor Perry tentang ini. Benar, bahwa ya salah satu, tadi kan saya menyatakan esensinya ya, jadi karena God is love, dipenuhi dengan Allah adalah dipenuhi oleh kasih. Tapi Allah sendiri dengan firman-Nya saja nggak bisa dipisahkan kan, God in His word is one. Oleh karena itu mengalami kepenuhan Allah adalah mengalami kepenuhan rohnya, mengalami kepenuhan rohnya adalah mengalami kepenuhan firman-Nya. Sehingga saat kita dipenuhi oleh kasihnya, oleh rohnya, dan dipenuhi oleh firman-Nya, di situ kita dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa doa bisa dijelaskan, dipahamkan dengan pengertian begini. Mengucapkan kembali setiap perkataan Allah itu kembali kepada Allah. Jadi mengucapkan kembali setiap perkataan Allah itu kepada Allah itu kembali. Dengan kata lain, sebenarnya doa adalah mengembalikan firman Allah itu kepada Allah, mengucapkan firman yang berasal dari Allah itu kembali kepada Allah. That's prayer. Itulah doa menurut saya. Jadi saya setuju sekali dengan yang dikatakan oleh Pastor Perry tadi. Ya. Terima kasih, Ya, oke. Gunawan. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan tutup. Saya kasih kesempatan. Atau ada last minute tiba-tiba, oh ada soalan. Ya. Selepas ini kita akan berehat bersama Pastor Gunawan buat sementara. Sehingga ada ilham berikutnya yang muncul. Ya. Karena minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Yuli Supriyanto. Ya. Dia akan berbicara tentang Roh Kudus. Oke, ada teman-teman yang lain yang punya pertanyaan terakhir tentang doa, mungkin masih ada. Pastor, bagaimana cara untuk berdoa yang benar sudah disampaikan ya. Mungkin ada pertanyaan yang tiba-tiba timbul atau muncul daripada hati untuk ditanyakan tentang doa ini, sebab sangat penting karena kita harus mengerti cara yang berdoa yang benar itu seperti apa, ya. Kadang-kala kita berdoa ya asal disebut saja gitu ya. Ini sangat penting untuk kita mengerti karena ketika kita berdoa kita harus mengerti yang didoakan itu apa, ya, perkataan itu dari mana gitu. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akan akhiri kelas KPK kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Gunawan yang sudah memberikan waktunya untuk sharing ya daripada kitab Efesus. Banyak hal yang kita belajar selama 6 minggu ya, saya rasa 6 minggu ya, daripada kitab Efesus, bagaimana kita harus duduk di dalam Tuhan ya, kemudian bagaimana kita berjalan, bahkan bagaimana kita harus berdiri. Hari ini kita belajar bagaimana berdoa dengan 3 cara ini, yaitu bagaimana kita berdoa dengan duduk di dalam hadirat Tuhan, yang kedua bagaimana kita berdoa berjalan bersama Tuhan, yang ketiga bagaimana kita berdoa yaitu stand, yaitu berdiri, di mana ada peperangan rohani, ada doa syafaat, ada pelbagai jenis doa. Itu kadang-kadang banyak juga teman-teman katakan, doa itu ada macam mana ya? Doa kan kadang-kadang kita lihat ada doa syafaat. Nah, hari ini kita mengerti kenapa doa-doa ini penting. Dia ada posisi-posisi tersendiri.
Ya, karena doa ini sangat penting. Bahkan ada doa pribadi, ada doa untuk orang lain. Paulus juga mengajar kita untuk saling mendoakan, didoakan dan mendoakan begitu. Ya. Nah, ini sangat penting buat pelajaran bagi kita pada malam hari ini di edisi bonus. Ya, semoga sangat memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk bersama-sama kita belajar. Ya, ini sangat penting buat kita, dan nanti kalau ada lagi untuk yang berikutnya kita akan infokan kepada teman-teman. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah memberikan waktunya, memberikan masanya untuk sama-sama kita belajar. Jadi kita akan bertemu lagi ya di hari yang akan kita umumkan jika ada kelas lagi. Tapi minggu depan memang kita ada kelas bersama Pastor Yuli Suprianto. Jika teman-teman ingin bergabung silakan ya. Sebab Pastor Yuli akan berbicara tentang Roh Kudus dan apa peranan Roh Kudus. Ini karena sangat penting, kita harus tahu. Banyak orang pasti ada pertanyaan, ya apakah pekerjaan Roh Kudus itu? Kita kan harus mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia, itu lebih mudah untuk kita bekerja sama. Tak kenal maka tak cinta. Ya, ini sangat penting, saudara-saudara. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mungkin Pastor Gunawan ada ucapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sudah sama-sama menyertai kelas pengenalan kebenaran ini. Dan sekaligus nanti saya minta Pastor Gunawan untuk menutup kita di dalam doa. Ya. Oke, terima kasih untuk Pastor Perry yang sudah memfasilitasi kita semua menjadi host di KPK ini untuk bisa belajar firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih juga kesempatan buat setiap rekan-rekan yang dengan setia ya mengikuti materi pembelajaran ini selama 6 minggu. Saya sangat menghargai setiap investasi waktu, perhatian, dan biaya juga yang Bapak Ibu saudara keluarkan. Jadi ini adalah edisi bonus. Saya mohon untuk rehat dulu. Nanti dilayani oleh Pastor Yuli, sama saja. Saya dengan Pastor Yuli sama ya, saudara. Karena saya akan berfokus kepada setiap Senin. Jadi akan ada tiga Senin. Kemarin kita sudah mulai, setiap Senin kita akan ada yang disebut sebagai Young Empowering Community, Christian Community. Jadi selama tiap Senin, selama 3 ke depan, kita akan berbicara isu-isu penting tentang hal-hal yang terjadi di Pentakosta dan Karismatik. Jadi saya mengharapkan kalau rekan-rekan di sini ada waktu, ada masa, boleh bergabung dengan kita setiap hari Senin jam 7 waktu Indonesia, berarti jam 8 waktu Malaysia. Dan kemudian nanti setiap hari Selasa, kemudian nanti juga akan ada kelas Reading Bible as Story, Bible naratif, tapi saya akan join bersama-sama dengan Pastor Doni Tatimu yang akan mengajar tentang Bible naratif, Reading Bible as Story. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah melihat di YouTube channel saya tentang Reading Bible Story. Dan kebetulan kami diminta untuk mengajar itu kepada satu kelompok, dan satu kelompok ini kemudian membuka open meeting buat siapa saja yang bersedia untuk join. Jadi saya juga mengundang rekan-rekan selain Kamis nanti juga bisa bergabung di hari Selasa. Selanjutnya flyer nanti saya akan kasih ke Pastor Perry, nanti dan Pastor Perry yang akan memberikan kepada kita semua. Dan nanti mungkin nggak perlu nunggu sampai ruang ini selesai, nanti kalau saya sudah waktunya udah bisa lagi, I will come back, saya akan datang kembali mungkin materi yang lain ya. Saya kembali mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dan kerelaan Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama, dan saya katakan tetap semangat, jangan putus asa, tetap berharap, dan kita bergunakan waktu-waktu yang terbaik di masa-masa ini untuk semakin bertambah kuat dan dewasa dalam Tuhan lewat pertemuan-pertemuan muda. Ya, dan mari kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa mengucap syukur bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau berikan, untuk semua yang sudah Engkau kerjakan, untuk semua yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Kami berdoa malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari. Bapa, biarkan Engkau membuka mata rohani kami, membuka mata iman kami, supaya kami boleh melihat siapa Engkau dengan benar, kami boleh melihat tentang hati-Mu dengan benar, kami boleh melihat kekayaan kemuliaan yang Engkau miliki dan Engkau sediakan buat setiap kami. Doa kami pada malam hari ini, bahwa kami masuk untuk mengalami kepenuhan-Mu dalam setiap hidup kami. Unveiling yourself,
singkapkan dirimu sendiri dalam setiap hidup kami, sehingga the life of Christ, hidup Kristus juga boleh di-releasing, dilepaskan dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh di-empowering, diberdayakan oleh Roh Kudus, berjalan di dalam kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Engkau memberkati setiap rekan-rekan partisipan yang sudah dengan setia mengikuti kelas KPK. Biarlah Tuhan terus bekerja, terus memberkati, terus bergerak, membawa kami makin dewasa dalam Engkau. Berkati Pastor Perry sebagai host, berkati juga pertemuan-pertemuan kelas berikutnya. Kalau Kamis depan terjalan, Pastor Yuli akan mengajar, berkati dan persiapkan hamba-Mu, dan berbicara lewat hamba-Mu mulai hari ini. Terima kasih, kami percaya semua akan diberkati dengan limpah, dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menutup pertemuan Zoom meeting kami pada malam hari dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.